Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gideon Aprilian dan teman saya Kevin Rakiko akan mempresentasikan tentang hukum perbankan Indonesia dan Malaysia. Hukum perbankan Indonesia merupakan hukum yang mengatur segala sesuatu terkait dengan perbankan. Munir Fadi menyebutkan bahwa yang dikatakan hukum perbankan adalah kaidah-kaidah hukum dalam bentuk perundang-undangan, doktrin, jurisprudensi, peraturan pemerintah, dan lain semisalnya yang mengatur masalah perbankan yang bertindak sebagai lembaga, mencakup kegiatan, tugas dan tanggung jawab, hak dan kewajiban, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, dan lain semisalnya yang berkenan dengan dunia perbankan. Asas-asas hukum perbankan. Asas yang digunakan dalam perbankan adalah asas demokrasi ekonomi dengan berlandasan prinsip kehati-hatian yang bermaktub dalam Pancasila dan UUD 1945 dan tersimpulkan dalam pasal 33 UUD 1945, yaitu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan. Sehingga diharapkan dengan asas ini tidak akan terjadi monopoli. Prinsip-prinsip hukum perbankan. Prinsip kepercayaan. Prinsip kepercayaan merupakan asas yang menyatakan bahwa kegiatan usaha bank berlandaskan hubungan kepercayaan antara nasabah dan bank. Karena kegiatan utama bank adalah menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat untuk masyarakat, sehingga setiap kegiatan harus selalu menjaga kepercayaan dari masyarakat, agar supaya kesehatan bank tetap terjaga. Prinsip kerahasiaan. Prinsip kerahasiaan merupakan komitmen untuk mematuhi semua undang-undang perlindungan rahasia serta data yang berlaku dalam kegiatan perbankan. Guna menghargai privasi karyawannya, nasabah, dan seluruh stakeholder perbankan, setiap informasi pribadi yang ada diperlakukan dengan hati-hati, dilindungi, dan digunakan sesuai dengan aturan hukum dan secara wajar. Fungsi dan tujuan perbankan di Indonesia. Terkait dengan fungsi perbankan, dapat dilihat pada pasal 3 UU Perbankan yang menyatakan bahwa fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Dari sini kita bisa memahami bahwa fungsi bank adalah financial intermediary, yaitu menjadi perantara antara pihak yang kelebihan dana atau surplus of funds dengan pihak-pihak yang membutuhkan dana atau loss of funds. Perbankan di Indonesia di samping memiliki tujuan ekonomis juga berorientasi pada hal yang non-ekonomis seperti stabilitas nasional, yakni stabilitas sosial dan politik. Dan secara lengkap ini sudah diatur dalam pasal 4 Undang-Undang Perbankan yang menyatakan bahwa perbankan Indonesia bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat. Dan ada juga alasan perubahan atas UU Perbankan. Yang pertama, perbankan ekonomi nasional yang tumbuh dengan cepat, kompetitif, serta terintegrasi dengan tantangan yang semakin kompleks dan dengan sistem keuangan yang semakin maju. Yang kedua, sebagai bentuk atau wujud komitmen internasional WTO, APEC, ASEAN. Yang ketiga, pembukaan akses pasar internasional. Hukum perbankan Malaysia. Perbankan syariah di Malaysia atau pesatnya pertumbuhan industri perbankan syariah di Malaysia tidak terlepas dari lingkungan kebijakan yang kondusif yang disediakan oleh Bank Sentral Malaysia, Bank Negara Malaysia atau BNM. Untuk lebih mempercepat pembangunan industri perbankan syariah dan menciptakan persaingan kompetitif, BNM telah memberikan lisensi pembukuan BUS syariah terbaru, baik yang berasal dari dalam negara maupun luar negara, terutama dari Timur Tengah untuk beroperasi di Malaysia. Meskipun upaya untuk menjamin pesatnya pertumbuhan industri perbankan dan keuangan syariah di Malaysia, BNM tetap waspada terutama dalam menjamin stabilitas sistem keuangan Islam, khususnya dalam lingkungan keuangan ganda atau dual system, di mana sistem keuangan Islam dan konvensional berjalan berdampingan dalam perekonomian Malaysia. Diundangkannya Central Bank Act atau CBA pada tahun 2009 merupakan perwujudan dari upaya serius pemerintah Malaysia untuk menjadikan negaranya sebagai salah satu pusat perbankan Islam global atau International Islamic Financial Hub. CBA 2009 ini telah memberikan kesempatan pada BNM untuk bekerja sama dengan pemerintah atau instansi pemerintah, badan hukum, otoritas pengawas, atau organisasi internasional atau supranasional untuk mengembangkan dan mempromosikan Malaysia sebagai pusat keuangan Islam internasional. Regulasi perbankan syariah di Malaysia. Perbankan syariah di Malaysia yang berada di bawah naungan Bank Sentral
BNM menganut sistem dual banking di mana perbankan syariah beroperasi berdampingan dengan perbankan konvensional. Sebagai bank sentral, BNM memegang otoritas penuh untuk mengontrol dan mengatur operasional perbankan di negara ini. Pada prinsipnya, operasional perbankan syariah di Malaysia memiliki dua dasar hukum utama, yaitu Islamic Banking Act, IBA, 1983, dan Perbankan dan Keuangan Lembaga Act, 1989. IBA 1983 khususnya mengatur bank syariah di mana ajaran Islam dapat diterapkan dalam bisnis perbankan. UU ini tidak mengandung ketentuan yang berkaitan dengan setiap bisnis perbankan atau bahkan bisnis perbankan syariah yang dilakukan oleh bank-bank konvensional. Kelahiran UU ini telah membuka jalan bagi pembentukan bank syariah di Malaysia. Sebaliknya, BFFIA 1989 diundangkan untuk mengatur bank konvensional, termasuk yang mengoperasikan bisnis perbankan syariah di samping bisnis berbasis bunga. UU ini sebenarnya adalah penggabungan dari dua produk hukum yang telah ada, yaitu Perusahaan Keuangan Act 1969 dan Undang-Undang Asuransi 1963. Baik, itu saja yang kami dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.